Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B7 yang beranggotakan Ariel Wahyudi, Saripah Nur Fadila, dan saya Erik Kurniawan. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan secara lengkap dan rinci mengenai tugas akhir proyek kami, yaitu sistem parkir otomatis berbasis Python yang telah kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah praktikum aplikasi pemrograman komputer. Jadi penjelasannya ini akan berfokus pada setiap bagian kode, tujuan setiap baris, dan bagaimana keseluruhan program bekerja dari awal sampai akhir. Yang pertama kami menggunakan import modul. Nah, pada baris pertama ini kita menuliskan from datetime, import datetime. Ini tuh berfungsi untuk mengambil waktu secara real time, baik waktu masuknya kendaraan maupun waktu keluarnya kendaraan. Nah, ini tuh sangat penting karena sistem parkirnya itu sangat bergantung pada perhitungan durasi berdasarkan selisih waktu. Nah, kemudian kami menggunakan yang kedua, yaitu struktur penyimpanan data. Di sini ada kelas sistem parkir dan juga kelas kendaraan. Nah, pada kelas kendaraan kami itu menggunakan key yaitu plat nomor dan value yaitu waktu masuk. Nah, ini itu adalah dictionary untuk menyimpan kendaraan yang sedang berada di dalam area parkir. Kemudian untuk yang kelas sistem parkir ini adalah list yang digunakan untuk menyimpan data transaksi kendaraan yang sudah keluar. Di dalamnya terdapat dictionary berupa plat, kemudian waktu masuk, waktu keluar, dan biaya total. Jadi strukturnya itu untuk memudahkan proses pembuatan laporan dan pelacakan. Kemudian yang ketiga adalah fungsi kendaraan masuk. Di sini ada def kendaraan underscore masuk, yaitu plat sama dengan input, kemudian masukkan plat nomor dot upper. Nah, pada bagian ini itu operator akan diminta untuk memasukkan plat nomor. Kemudian upper digunakan agar konsisten. Jadi ketika operator yang memasukkan plat menggunakan huruf besar dan huruf kecil, itu akan dianggap sama. Nah, sebelum menyimpannya, programnya itu akan mengecek apakah kendaraannya itu sudah ada di parkiran. If plat in parkiran, eh, maka printf kendaraan dengan plat sudah terdaftar masuk. Kemudian, jika belum ada, sistemnya itu akan mencatat waktu masuk. Nah, waktu underscore masuk sama dengan daytime now. Parkiran plat sama dengan waktu underscore masuk. Dengan begitu, setiap kendaraannya itu akan memiliki waktu agar bisa masuk dan tersimpan secara otomatis. Kemudian untuk fungsi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Syarifan Nurpadi. Akan saya lanjutkan di mana fungsi kendaraan keluar yaitu depth sensor keluar. Nah, ini tuh sangat penting ya karena kita akan melihat plat yang kendaraan yang kita masukkan ini benar-benar ada atau benar-benar ada di area parkir atau sudah keluar seperti itu. Nah, jika sudah keluar maka tampilan akan menjadi kendaraan tidak ditemukan. Namun jika ada maka sistem akan mengambil data yang masuk seperti itu. Selanjutnya menghitung durasi. Durasi sama dengan waktu, waktu keluar, waktu masuk, jam sama dengan total durasi dan second gitu. Total second ini mengubah dari durasi menjadi detik, lalu kita konversi ke jam. Seperti itu. Nah, untuk biaya parkirnya sendiri itu tuh 3.000. Biaya sama dengan jam dikali tarif. Gitu. Nah, biaya yang dihitung ini tuh otomatis berdasarkan lama parkirnya seperti itu. Setelah itu kendaraan akan dihapus dari parkiran karena kan jika kita memasukkan kendaraan yang keluar maka itu akan menampilkan berapa total biaya yang harus dibayar, lalu kendaraan itu data kendaraan yang masuk itu akan hilang seperti itu. Data yang kendaraan keluar itu akan hilang seperti itu. Dan seluruh data lengkapnya akan disimpan di riwayat karena riwayat event plat sama dengan plat, masuk waktu masuk seperti itu, keluar waktu keluar, durasi, jam, biaya. Lalu menampilkan kendaraan yang sedang parkir, di mana ini tuh berfungsi untuk menampilkan isi di dictionary. Nah, uh, output outputnya tuh bakal nampilin daftar semua kendaraan yang berada di area parkir lengkap sama jam masuknya seperti itu. Nah, lalu akan menampilkan riwayat yang disimpan di list sehingga kita menampilkannya per transaksi. Nah, dapat dilihat di sini seperti itu. Kenapa formatnya dibuat seperti ini? Ini nih agar memudahkan dan agar terlihat rapi gitu. Jika ada dua angka di belakang koma. Lalu selanjutnya ada menu utama, di mana menu ini nih menggunakan looping white white true. Nah, ini while true.
selama program tidak dihentikan, menu akan terus tampil dengan menu yang akan disediakan. Nah, kita tuh memiliki 5 menu, yaitu kendaraan masuk, kendaraan keluar, lihat kendaraan yang ada di parkiran, lihat riwayat, dan keluar. Nah, pemilihan menu ini pun dibuat agar terstruktur dan operator tuh nggak kebingungan seperti itu. Untuk membaca pilihannya, yaitu di sini pilihan sama dengan satu. Nah, itu tuh kita lihat di sini satu itu apa? Satu itu kendaraan masuk. Maka si operator hanya mengklik satu, lalu tampilan menunya akan menampilkan kendaraan masuk. Nah, begitupun jika ingin menampilkan 2, 3, 4 sampai 5 gitu. Jika operator memilih angka 5, maka program akan berhenti. Program itu selesai seperti itu. Mungkin itu aja dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan dari yang pembahasan yang sudah dibahas oleh teman-teman saya. Saya di sini ingin menyampaikan beberapa alasan mengapa kami memilih desain codingan ini untuk program sistem parkir otomatis. Ada beberapa alasan yang eh, membuat kami memilih sistem parkir otomatis, yaitu karena ada sistem modular yang dimana sistem modular ini setiap fitur dibuat sebagai fungsi. Uh, Sistem modular ini membuat program mudah dikembangkan dan juga mudah dipahami. Selanjutnya ada real time system. Real time system ini membantu kita untuk membuat pencatatan waktu yang lebih akurat. Dan yang terakhir ada validasi input. Validasi input ini bertujuan untuk mencegah duplikasi data dan kesalahan operator. Berarti dengan demikian program lebih stabil, rapi, dan juga memenuhi kebutuhan dasar sistem parkir otomatis. Selanjutnya kita akan melakukan running terhadap program yang sudah kita buat. Di sini kita diminta untuk memasukkan menu yang dimana di menu 1 ada kendaraan masuk, di menu 2 ada kendaraan keluar, di menu 3 ada lihat kendaraan di parkiran, dan terakhir ada keluar dari program. Yang pertama mungkin kita pilih menu 1 kendaraan masuk, kita masukkan plat nomor. Kendaraan berhasil masuk pada di situ tertera pada tanggal 5 Desember 2025 jam 19.39. Lanjut, jika kita ingin melihat kendaraan apa saja yang berada dalam parkiran, maka akan muncul kendaraan yang tadi telah kita masukkan. Lalu jika ingin ada kendaraan yang keluar, tadi kita masukkan 3 445 KTP, maka akan keluar biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar parkir. Lalu ketika kita pilih dari menu 4 yaitu keluar program, akan muncul program selesai. Baik, mungkin secara keseluruhan kode ini kita bangun dengan fokus kita kepada kemudahan penggunaan untuk sistem parkir itu sendiri, kemudian akurasi perhitungan dari pembayaran parkir yang ada, lalu kita juga mempertimbangkan struktur yang rapi serta performa pencarian data yang tepat. Mungkin seperti itulah penjelasan mengenai pembuatan codingan program parkir otomatis yang dapat kelompok saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.